Halo semua, kenalin nama aku Tiara Astuti, NIM 003 dari Pendidikan Biologi C, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video ini, saya akan membahas ujian tengah semester Bahasa Indonesia yang terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama, Bahasa Indonesia terlebih dahulu ada sebelum adanya NKRI. Berkaitan dengan hal tersebut, jelaskan arti penting bahasa Indonesia bagi NKRI. Arti penting bahasa Indonesia bagi NKRI yaitu yang pertama adalah sebagai lambang identitas nasional. Nah, seperti kita tahu, di dunia ini setiap bangsa memerlukan yang namanya identitas nasional. Nah, identitas nasional bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian, arti penting yang kedua yaitu sebagai lambang pemersatu atau kebanggaan Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa daerah dan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Sehingga dengan kehadirannya bahasa Indonesia ini menjadi alat komunikasi bagi setiap suku bangsa yang berbeda-beda. Persoalan yang kedua yaitu berdasarkan media yang digunakan, bahasa Indonesia dibagi menjadi ragam lisan dan ragam tulis. Jelaskan masing-masing kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama adalah ragam lisan. Kelebihannya yaitu dapat berlangsung cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung diperbaiki, dan dapat dibantu dengan unsur-unsur paralinguistik seperti ekspresi wajah. Kekurangannya terdiri dari tidak mempunyai bukti yang otentik atau dapat dipercaya, memiliki dasar hukum yang lemah, dan yang terakhir adalah mudah dimanipulasi. Yang kedua adalah ragam tulis. Ragam tulis memiliki kelebihan yaitu terdapat bukti yang otentik, memiliki dasar hukum yang kuat, dan sulit untuk dimanipulasi. Kekurangannya yaitu membutuhkan alat bantu, berlangsung lambat, kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki, dan tidak dapat dibantu dengan ekspresi wajah atau ekspresi fisik lainnya. Soal yang ketiga, salah satu syarat pembentukan kalimat yang baik adalah kesepadanan. Jelaskan apa itu kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan yaitu keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang digunakan. Kalimat yang baik minimal memiliki subjek dan predikat, kemudian dapat ditambahkan dengan objek dan keterangan. Soal yang keempat, banyak sekali kesalahan dalam penulisan ejaan yang tidak disadari masyarakat, termasuk di dalamnya mahasiswa. Berilah contoh kesalahan-kesalahan tersebut beserta pembetulannya. Contoh ejaan yang salah dan pembetulannya. Yang pertama, yaitu ibu memberi nasihat kepada Amor agar tidak lupa menggunakan masker. Nah, kesalahannya di sini yaitu terdapat pada kata nasihat. Nah, nasihat tersebut seharusnya dituliskan nasihat. Jadi, pembetulan kalimat ini yaitu ibu memberi nasihat kepada Amor agar tidak lupa menggunakan masker. Kemudian contoh yang kedua yaitu Fran pergi ke apotek untuk membeli obat. Kesalahannya di sini yaitu pada kata apotek. Apotek seharusnya dituliskan apotik. Jadi kalimat yang benar yaitu Fran pergi ke apotik untuk membeli obat. Soal yang kelima, jelaskan perbedaan antara kohesi dan koherensi dalam pengembangan paragraf yang baik.
Pada pengembangan paragraf yang baik, perbedaan kohesi dan koherensi dapat dilihat pada rujukannya. Pada pengembangan paragraf yang baik, kohesi lebih merujuk kepada pertautan bentuk, sedangkan koherensi lebih merujuk pada pertautan makna. Demikianlah pembahasan mengenai ujian tengah semester Bahasa Indonesia saya. Terima kasih.